Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Rabbul Alamin, dan salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat ini, khatib diwasiatkan kepada jamaah sekalian dan kepada diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tanpa terasa saat ini kita sudah sampai pada tanggal 23 Zulqa'dah 1445 Hijriah atau tanggal 31 Mei 2024. Ini artinya bahwa saat ini kita sudah berada dalam musim haji, sebagaimana yang Allah firmankan, al-hajju ashhurun ma'lumat. Artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Imam As-Syafi'i menjelaskan bahwa yang termasuk bulan-bulan haji yaitu mulai bulan Syawal, Zulqa'dah hingga 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, berhubung karena kita saat ini sudah berada pada bulan haji, pada musim haji, maka pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan membawakan khutbah yang berjudul mengapa kita harus melaksanakan ibadah haji. Mengapa kita harus melaksanakan ibadah haji? Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada beberapa alasan mengapa kita harus melaksanakan ibadah haji. Alasan yang pertama yaitu karena ibadah haji adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah hak Allah yang harus kita tunaikan, dan ibadah haji adalah kewajiban bagi umat Islam yang sudah mampu melaksanakannya. Dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara, siapa yang mengingkari kewajiban haji ini,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat kita pahami bahwa mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah atau ke Mekah, negara Arab Saudi. Maka bagi umat Islam yang telah memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah, mampu dari segi harta dan mampu dari segi kesehatan, maka wajiblah baginya melaksanakan ibadah haji ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, itulah alasan pertama kenapa kita harus melaksanakan ibadah haji. Adapun alasan yang kedua, yaitu karena ibadah haji akan menyempurnakan agama kita dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Artinya Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu kesaksian bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa menunaikan haji adalah salah satu rukun Islam. Maka sudah seharusnya kita menyempurnakan Islam kita dan menyempurnakan ketakwaan kita dengan melaksanakan ibadah haji. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana jika ada seorang muslim yang sudah mampu secara ekonomi dan mampu secara fisik, namun dia tidak mau mendaftar haji? Bagaimana jika ada seorang muslim yang sudah memiliki harta yang cukup, namun dengan sengaja dia tidak mau mendaftar haji? Maka sesuai dengan firman Allah di atas, bahwa orang-orang yang dengan sengaja tidak mau berhaji padahal dia sudah mampu, maka dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang kafaro, yaitu orang-orang yang ingkar pada perintah Allah. Dalam ayat yang khotib bacakan di atas, Allah katakan bahwa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara, kata Allah, wa man kafara, siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal dia sudah mampu, maka dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang kafaro, yaitu orang-orang yang ingkar pada syariat Allah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut Allah juga menyatakan dengan jelas bahwa jika ada yang ingkar dengan perintah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah tidak membutuhkan apapun dari alam semesta ini. Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan kita, bahkan Allah tidak membutuhkan haji kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah dan kitalah yang membutuhkan ibadah haji ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jika ada seorang muslim yang sudah memiliki harta yang cukup, namun dengan sengaja dia tidak mau mendaftar haji, maka Rasulullah bersabda dari Ali radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memiliki perbekalan untuk perjalanan dan memiliki kendaraan yang dapat menyampaikannya ke Baitullah,
tapi ia tidak menunaikan haji, maka tidak ada perbedaan baginya apakah ia mati sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, jika sudah mampu melaksanakan haji tapi tidak mau berhaji atau tidak mau mendaftar haji, maka kata Rasulullah, jika dia mati tidak ada perbedaan baginya apakah dia mati sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Hadis ini bersesuaian dengan firman Allah di atas. Dalam firman-Nya Allah katakan, "Wa man kafara", siapa yang dengan sengaja tidak mau berhaji atau tidak mau mendaftar haji, maka dia sudah kafaro. Kafaro sesungguhnya berasal dari kata kafir yang artinya adalah keluar dari ajaran Islam. Dalam hadisnya Rasulullah katakan, jika dia mati, maka matinya bagaikan seorang Yahudi atau Nasrani. Kenapa dia mati bagaikan Yahudi atau Nasrani? Karena dia telah kafaro, dia telah keluar, dia telah ingkar terhadap ajaran Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang tidak mau berhaji atau tidak mau mendaftar haji padahal dia sudah mampu, maka Rasulullah katakan nanti di alam kubur dia akan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar bisa melaksanakan ibadah haji. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, barang siapa yang memiliki harta yang dapat menyampaikannya untuk menunaikan haji ke Baitullah, atau mempunyai harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya tapi ia tidak menunaikannya, maka ketika matinya pasti ia memohon untuk dikembalikan ke dunia. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Jemaah yang dirahmati Allah, mengingat pentingnya ibadah haji ini, maka marilah kita berusaha dan berdoa agar kita mendapatkan kesempatan untuk segera mendaftar haji. Rasulullah bersabda, "Man aradal hajja falyata'ajjal." Barang siapa yang ingin menunaikan haji, maka hendaklah menyegerakannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika kita punya harta yang cukup untuk mendaftar haji, maka bersegeralah mendaftar haji. Jangan sampai kita merasa belum mampu mendaftar haji, padahal sudah memiliki rumah yang mewah, sudah memiliki mobil, sudah memiliki simpanan emas, deposito dan lain-lain. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kitalah yang tahu berapa harta kita masing-masing. Kita yang tahu berapa harta untuk kebutuhan primer dan berapa harta untuk kebutuhan mubazir atau sekunder. Jika sudah mampu untuk mendaftar haji, maka bersegeralah mendaftar haji. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, janganlah pernah berpikir untuk mengganti ibadah haji dengan ibadah umroh, karena sesungguhnya ibadah umroh itu tidak akan pernah bisa menggantikan ibadah haji. Walaupun puluhan kali Anda melaksanakan umroh, itu tidak akan sama nilainya dengan ibadah haji. Maka dahulukanlah mendaftar haji. Kemudian setelah mendaftar haji, mintalah kepada Allah agar Allah memudahkan rezeki untuk bisa berumrah sebelum berangkat haji. Semoga Allah memberikan kemudahan, hidayah dan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.